Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan guru TKR, marilah sekian kalinya kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, atas banyak hal, banyak nikmat yang di antaranya itu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga di siang hari ini rekan-rekan dapat memenuhi undangan kami terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan uji kompetensi keahlian kelas 12 yang dalam hal ini kita akan menggunakan metode menggunakan LSP 1. Salawat dan salam tentunya juga marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang mudah-mudahan kita menerima syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya Sambi. Saya kebetulan hari ini ternyata ada jadwal tadi pagi baru diumumkan terkait dengan Google Meet. Saya ada Google Meet guru penggerak. Ini tetap saya coba sambil jalan. Ini Google Meet-nya tetap jalan. Terus juga ini mempertimbangkan nanti beberapa rekan-rekan akan mengadakan mengikuti rapat. Tadi pagi kita sudah ikuti rapat, terus hari ini rapat, nanti ada Pak Hadi, Pak Anwar, dan Pak Ani juga yang rapat lagi. Jadi hari ini isinya cuma rapat 3 kali. Terus saya juga mohon maaf, saya menghadirkan kamera di sini kebetulan karena di rapat ini saya merasa kayaknya perlu saya dokumentasikan, bukan apa-apa. Ini juga menjadi aksi nyata saya selaku guru penggerak terkait dengan pemimpin dalam pengelola sumber daya dan juga pemimpin dalam menentukan keputusan di dalam sebuah dilema etika, karena mungkin nanti dalam rapat ini akan muncul sebuah dilema semacam itu. Baik rekan-rekan yang kami hormati, langsung saja agenda rapat kali ini yaitu pembukaan, yang kedua nanti tunggal dari saya terkait informasi-informasi, terus yang ketiga nanti mari kita diskusikan, yang keempat penutup. Nah, mungkin itu nanti susunan acaranya dan mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan acara ini jam 14.00 sudah bisa diselesaikan. Nah, mari rekan-rekan kita awali kegiatan rapat kali ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini menjadi sebuah amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan UKK atau SK kelas 12 di tahun ajaran 2022-2023 ini sudah diputuskan dan sudah disepakati bersama, baik di tingkat kita di kompetensi keahlian maupun di tingkat satuan pendidikan di sekolahan, bahwa untuk TKR pelaksanaan UKK-nya ini yaitu dilaksanakan mulai di hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Jadi untuk UKK ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari dengan jumlah siswa 139. Nah, 139, mohon maaf awal saya sempat nge-share terkait dengan jadwal, ternyata Pak Nurhan juga sudah buat dan setelah kami komunikasikan kelihatannya memang lebih matching atau lebih cocok yang jadwalnya Pak Nurhan, sehingga hari Sabtu tidak perlu digunakan. Hari Sabtu hak Bapak Ibu juga terkait mungkin waktu kumpul dengan keluarga, sehingga kita gunakan jadwal yang terakhir. Dan juga harapan kami juga sudah ter-share ke siswa. Kalau tadi pas saat saya nemuin siswanya Pak Islam sudah di-share, mudah-mudahan Pak Adi juga sudah. Saya juga sudah WA ke Pak Adi Prio, juga ke Bu Arstia, dan insya Allah mudah-mudahan sudah sampai ke siswa. Terkait dengan pelaksanaan UKK nanti USK dari jadwal yang kemarin sudah diterima oleh rekan-rekan semua, ini bahwa kita uji UKK-nya ini yaitu satu klaster, yaitu tune up heavy.
Terus untuk perharinya itu didesain, kecuali mungkin hari Jumat, perharinya ini 16 siswa dengan 2 asesor. Masing-masing asesor ini 8 siswa, semacam itu. Lalu juga saat siswa yang terjadwalkan untuk UKK, ini juga kami sampaikan tidak mengikuti PTS. Karena khawatirnya kita tidak bisa menebak siswa ini selesainya apakah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia. Kalau dijadwalkan itu satu siswa ini atau satu asesi ini sekitar 50 menit. Tapi kemarin mungkin menurut estimasi mungkin nanti dari guru yang mengajar mungkin bisa lebih dari 50 menit. Sehingga nanti kita menyesuaikan saja, artinya kalau sudah selesai biar cepat juga, karena dalam satu hari 16 siswa selesai ya istirahat sebentar, persiapan diberi trouble dari siswa berikutnya, semacam itu. Jadi nanti siswa yang terjadwalkan untuk UKK ini tidak mengikuti PTS. Terus yang berikutnya perlu kami sampaikan bahwa karena pelaksanaan hari Senin, maka paling lambat mungkin Pak Ali kita di TUK kita setting tempat ini paling lambat besok di hari Jumat. Mungkin yang Jumat setelah jam 2 mungkin nggak apa ya, paling selesainya siswa LKS mungkin. Nanti seperti itu di Jumat kita setting, kebetulan hanya mungkin 2 unit dan hanya 1 klaster. Mungkin persiapannya tidak terlalu ini, dan saya mohon bantuan Mas Ahmad ya Mas, nanti ya Mas, terkait dengan alat bahannya, terkait untuk persiapan USK. Atau mungkin juga Mas Adi nanti kalau setelah di inventorization mungkin ada komponen-komponen yang kurang, seperti biasa kalau memang ada kurang diberikan dulu, nanti diganti semacam itu. Kalau memang ada alat bahan yang diperlukan untuk lancarnya kegiatan USK ini. Lalu yang berikutnya ini unit yang digunakan, kita melihat dengan sumber daya yang ada atau aset yang dipunya oleh TKR, kita ada 6 unit. Terus yang biasa digunakan pembelajaran untuk EVI itu ada 2 unit, yaitu Xenia dan Avanza. Nah ini di dalam kesempatan kali ini juga kami ingin coba berdiskusi nanti dengan rekan-rekan, ternyata juga berbarengan dengan kegiatan LKS. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, hasil rapat kemarin LKS untuk unit diputuskan bahwa untuk rem tidak ada perubahan menggunakan R3, lalu untuk overhaul menggunakan mesin K3PE. Nah untuk LKS-nya kemarin sudah merucut, kita menggunakan Avanza 2008. Nah yang tadinya mungkin 2013 atau 2016, nah ini akhirnya kita merucut kepada 2008. Dan nanti kemungkinan unit yang dipinjam oleh panitia yaitu kita SMKN 1 Bukabeja dan Kejobong. Tapi kalau saat pelaksanaan insya Allah tidak masalah, karena nanti selesai UKK mungkin akan kita di hari Sabtunya, Sabtu pagi saat technical meeting kita akan bawa ke YPT 2. Hanya ini mohon saya masukan dari rekan-rekan terkait dengan ini, kan ternyata untuk USK sampai dengan tanggal 10. Padahal juga mungkin unitnya selama ini selain untuk pembelajaran kita pakai juga untuk latihan siswa persiapan LKS. Nah ini mohon masukannya kepada rekan-rekan. Kami sih berharap dua-duanya bisa berjalan dengan aset yang kita punyai, baik R3, Avanza, terus yang Brio, Xenia, oleh Ijam kemungkinan tidak mungkin bisa kita gunakan semacam itu. Nah mudah-mudahan ini bisa ada win-win solution biar semuanya jalan. Ini hanya penawaran mungkin di awal, mungkin penawaran atau pertanyaan kami khususnya mungkin ke Pak Amir dan Pak Ali yang mengajar untuk persiapan USK ini. Kalau misalkan unitnya diganti Brio, siswa kemungkinan kesulitan ya? Kesulitan ya? Posisi karena mereka kan sementara ini kepala mereka problemnya mereka kalau dari dulu mungkin kalau sekarang kayaknya terlalu mepet lah.
Alatnya juga kita nggak tahu akan terjadi seperti ini sih. Iya. Kalau saya sih juga berpikir gini, kalau memang ini nanti kesulitan, mungkin kita tetap untuk USK gunakan Avanza Xenia. Terus nanti saat siswa mungkin mempelajari LKS, itu kan nanti ada jeda istirahat 1 jam apa gitu. Di siang itu mungkin dipinjam siswa untuk LKS yang mungkin dalam setiap hari itu siswa ada penguatan di situ gitu. Jadi ada istirahat 1 jam apa gitu Pak? Jadwalnya ya, setiap jadwal. Jadi nanti mungkin siswa LKS saat UKK bisa fokus di rem dan di overhaul. Iya, nanti pas saat ada jeda istirahat baru siswa dan setelah USK mungkin Pak. Iya, Pak. Berarti jadwal siswa lebih baik saya pindahkan yang tadinya mungkin latihannya pagi, biasanya sampai siang. Ini saya mulai dari siang sampai sore semacam itu ya. Ya paling mungkin nanti seperti itu solusinya. Ya baik, tadi sudah terpecahkan. Baik, Pak Lurah MK sudah oke. Kira-kira Pak Ali atau Pak Amir menemukan pasar pembelajaran ada alat bahan yang kira-kira harus dibeli nggak untuk besok ini Pak, persiapan UKK ini Pak? Mungkin belum ada apa gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alat sih kadang yang bermasalah memang si personalizer kadang bermasalah, tapi kadang tidak. Untuk unit kendaraannya ada stick oli memang tidak bisa ngecek. Stick oli yang di mana pada Oli senior ya. Itu kemudian knalpot bocor, knalpotnya di sini juga Pak. Karena mungkin ada air ya nggak pernah buat jalan jauh sehingga dia mendong dan membuat karat itu menimbulkan bocoran. Kemudian mungkin itu yang saya temukan. Kemudian untuk penyamaan persepsi sekalian mungkin ya saya sampaikan ke kalian. Yang saya ajarkan untuk FI adalah hal-hal yang pokok saja, karena mengingat waktu juga supaya tadi itu bisa 30 menitan udah selesai gitu ya, sehingga bisa lebih maju untuk pelatihan LKS-nya. Sehingga ada beberapa yang saya split yang itu sebenarnya sudah diambil di setup konvensional. Contoh misalnya di baterai itu ada pemeriksaan berat jenis kalau di job sheet-nya ya Pak Ali ya. Sementara pemeriksaan berat jenis sudah diambil di konvensional dan juga saya kira di bengkel-bengkel juga tidak dilakukan kecuali ketika terjadi permasalahan. Nah, sehingga di baterai kemarin saya sampaikan hanya pemeriksaan tegangan dan pemeriksaan jumlah elektrolit. Jumlah berarti kasih dia ya? Iya, itu. Kemudian yang di sistem pendingin, juga tutup hanya visual, kemudian jumlah air atau jumlah coolant dan kualitas. Itu saja untuk pemeriksaan menggunakan radiator tidak dilakukan karena saya kira sudah dilakukan di engine setup konvensional. Kemudian untuk trouble-nya, kemarin trouble untuk mesin mati ada 2 relay, yaitu relay heavy main relay dan relay fuel pump, sama 2 fuse, yaitu fuse heavy dan fuse engine. Kemudian untuk trouble mesin hidup berkaitan dengan penggunaan scan tool, yang saya arahkan kemarin hanya yang mudah di trouble saja,
Saya kasih tahu semua, tapi yang besok kemungkinan yang mudah diterobos saja posisinya di atas saya IAT, kemudian map, TPS, oksigen sensor kayak gitu. Paling kalau untuk aktuator paling ya ISC-nya itu kelihatan. Itu kemudian untuk gas analisa nggak nge-print, hanya di hold saja kemudian kita pembacaan data sesuai yang bisa. Pembacaan wiring ada nggak? Pembacaan wiring kemarin hanya saya kasih tahu untuk yang ada di pertanyaan itu di report sheet saja, kayak yang relay, kemudian sama coil kalau nggak salah, relay sama coil. Relay nomor 1 kemana, nomor 2 kemana, nomor 3 kemana, nomor 5 kemana. Yang poin pun 1, 2, jadi jam 4 ya, atau kalau mau 3 ya udah. Kemudian untuk pengencangan kepala silinder tidak dilakukan, hanya menuliskan saja urutan pengencangan baut. Kemarin saya sampaikan bisa silang, bisa melingkar. Tahanan injektor satu lock, dan itu dilakukan sudah posisi terlepas. Posisi terlepas, busi juga seperti itu, busi posisi terlepas. Mudah-mudahan nggak sampai 40 menit. Dalam kan? Enggak. Itu yang Pak Amir ya? Ya, itu Pak Ali barangkali mau menambah. Dari Pak Ali mungkin dari Pak Ali. Mungkin untuk unit data itu di situ hanya putaran mesin, temperatur mesin, durasi injeksi, dan setting ignition. Sesuai dengan Dan intinya pasti siswa sudah familiar kayak artinya itu sudah di. Monggo dari rekan-rekan yang lain, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amir dan Pak Andi, mungkin kan selama ini yang pernah mengajar terkait dengan tersebut ada pemahaman yang berbeda. Apabila nanti pada saat pengujian dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar dan Pak Ali, apakah ada yang berbeda atau ada masukan, atau memang sudah kita sepakati bersama bahwa poin-poin pengecekannya seperti ada yang di report sheet, dan tadi ada yang beberapa yang mungkin tidak perlu dilakukan, tapi mungkin dengan pertanyaan semacam itu. Silakan dari rekan-rekan yang lain, Pak Kista, monggo Pak Kista. Untuk Pak Amir dan Pak Ali, penggunaan schedule-nya yang nanti digunakan itu anak-anak sudah variasi atau sudah apa namanya disepakati satu schedule seperti itu, kadang-kadang kalau mereka berganti kalau-nya seperti itu satu ya, satu. apa yang bisa biasa buat Yang bisa buat swasta dan biasa untuk senior gitu. Untuk scannernya. Dan scannernya posisi mana tempatnya? Ready semua ya? ready paling itu cas. Soalnya kemarin sempat ada yang siswa pakai LKS, ada baca kayak suruh report, saya suruh report cuma report lagi, wah ini nggak jadi gitu. Biasanya yang bermasalah itu di nyambung bluetoothnya Pak. Nyambung bluetooth, kalau memang terjadi masalah seperti itu biasanya dilupakan dulu bluetoothnya baru disambungkan lagi. Kalau nggak dilupakan dia nggak mau nyambung. Oke, kalau kan sudah menurut terkait dengan penyampaian persepsi, gitu kan ini kan kita kemarin besok itu saat uji itu sebagai asesor semua dengan apa yang disampaikan, nanti poin-poin pengecekannya ya tadi selain dengan report sheet itu tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Amir dan Pak Ali, tidak ada yang ada yang tidak perlu harus dikerjakan, mungkin yang cukup ditanyakan gitu. Kalau tugas analisa juga tidak perlu dikirim karena juga katanya kertasnya juga nggak bisa ini ya kayak dan tintanya juga ini mungkin ini juga ada. Nah, misalkan untuk waktu yang lebih singkat ya, misalkan anak mengisi report sheet-nya itu kan harus terisi gitu. Itu bisa sambil nunggu dengan browsing misalkan yang kayak kepala silinder dan sebagainya, terus untuk yang penanganan ya itu bisa browsing dulu masalah.
ini ya. Iya. Karena memang itu harus diisi sih ya. Karena kalau tidak terisi itu, ya kesimpulannya siswa tidak kompeten gitu, karena tidak melakukan kerjaan tersebut. Oke Pak, terima kasih Pak. Antisipasi ini jangan tanya sampai kayak ya. Udah Pak, nanti akhirnya saya baru ide itu muncul sekarang. Jadi nanti siswa ini untuk persiapan LKS itu biasanya pagi sampai siang. Ini kita mulai siang sampai sore Pak. Iya, kan siang itu biasanya ada istirahat. Rekan-rekan guru kan biasanya makan dulu atau kan ada 1 jam lumayan. Itu nanti diisi oleh siswa LKS. Syukur nanti untuk pelaksanaan FP-nya ini selesainya di jam 3.04 siswa masih bisa latihan lagi di sore hari Pak. Jadi semuanya bisa jalan Pak. Atau anaknya itu suruh berangkatnya Siang. Iya, siswa biasa yang jam 12 gitu. Iya, nanti saya suruh berangkat setengah 12 dan minimal di sana. Seperti itu. Nggak apa-apa nanti insya Allah Pak. Iya, tapi nggak masalah sih Pak. Sampai absen ya. Iya, sampai absen setengah 4 kalau agak bisa sedikit nanti saya temuin sama, saya minta tolong Mas Ahmad sih sebenarnya bisa untuk nemenin juga dari ini. Akhirnya semuanya bisa jalan dari ada ini. Pas kesini oh iya, mikir. Ada lagi mungkin rekan-rekan? Monggo, kasih saja. Mohon maaf, untuk pengisiannya bukan yang untuk anak-anak, diharapkan kalau bisa diinfokan di grup kelas semuanya berangkat lebih awal. Oh yang di hari itu ya? Apa untuk isi MK-nya? Untuk misalnya yang terjadwal di hari itu ya bisa ya? Sama membawa NIK ya. Oh NIK. Kalau yang lain kan mengisi NIK. Oh iya untuk itu Pak Nurhan perlu nggak untuk syarat yang kayak kan mereka udah punya PKL ya? Mau disertakan atau tidak? Bawa ya? Belakang. Oh belakang aja nggak masalah. Iya saya Sebenarnya sih kalau kita bicaranya klaster bukan permohonan sertifikat yang baru. Oh iya klaster. NIK itu ya juga nggak begitu ini. Karena NIK itu diperlukan manakala kita mohon sertifikat. Sertifikatnya yang UNSP yang menerbitkan itu ya. Memang nanti kalau pas ada mengenai pemeriksaan itu Bisa bisa bermasalah. Ini kata ya, kata. Berarti Tapi bisa dilampirkan Pak. Berangkat gimana? Bisa dilampirkan. Nggak usah dilampirkan tapi cukup diinformasikan untuk NIK-nya ya. Karena belum tentu semua siswa udah punya KTP, kalau punya KTP sih enak langsung dari situ, tapi kalau enggak kan adanya di kata semacam itu. Ya terus saya informasikan. kalau berangkat dikasih semua bisa Pak, biar enggak pengisian MK. Karena KR kita nomor 1 di syarat itu kan. Tapi tetap nggak bisa. Mana cantik kamera. Kasih Google Form saja. Kasih Google Form nanti saya buat misalkan nama siswa, NIK-nya berapa, mereka bisa isi di rumah semuanya bisa ngisi. Atau gimana itu diisi di form atau memang untuk data kita di form? Saya isi kita di sana kerja kita ya. Nah, mungkin kalau sekedar data dibuat Google Form itu kan nanti kita punya data nama untuk saya nikah ya sudah berarti siswa nanti dia yang saat hari ini kan memang tadi sudah kami sampaikan kesepakatannya pokoknya yang sampai full itu tidak ikut PTS gitu. Berangkatnya dari pagi apa mengikuti jadwal Pak? Atau ada ini semacam kan kasihan kalau yang sore juga berangkat pagi ya. Atau kita bagi setengah gitu yang misalkan ada 16 yang 8 itu 4 pertama itu datang pagi semuanya dari datangnya pokoknya sekitar jam 7 udah ada di sekolahan misalkan gitu atau setengah 8 lebaran. Mulai kita setengah 8 gitu kan ya berarti jam 7 ya jam 7 sudah ada di sini yang pas siswa pertama. Karena kalau yang sore kan mungkin bisa ikut PTS lah misalkan. Tadinya kami ingin seperti itu ya Pak Ali ya. Tapi takutnya siswa nanti nggak fokus kalau ikut PTS dia lupa jadwal karena itu tadi Pak Ali nggak bisa dipastikan karena kan ingin kita itu tadi satu itu gerakannya cepat udah selesai jeda sebentar beri problem silakan langsung masuk gitu. Ya, berarti benar hari itu kalau yang dijadwal nanti nggak ikut. Kalau saya ikut PTS Pak. Tadi saya sampaikan makanya kan kemarin yang saya WA itu ya Pak. Pak Ali ke Pak Kristan. Akhirnya misalkan siang ya berarti pagi bisa ikut PTS karena sampai jam 10 kan ya. Jadi jadwalnya jam 1 ya kan gitu. Awalnya ingin seperti itu Pak, tapi saya koordinasi dengan beberapa panitia PTS ternyata ternyata agak sulit juga semacam itu. Itu ada lagi mungkin rekan-rekan kira-kira Banyak asik gitu ya.
nanti saya umumkan. Jadi ya ini siswa ya, kehadiran siswa. Baik, kalau tidak ada, saya mohon maaf, ini ya di agenda kita juga ini di luar PSK, yaitu terkait dengan LKS teman-teman. Kami mohon nanti bantuannya siapa kira-kira yang bisa bantu saya ya, bawa unit di hari Sabtu sekaligus technical meeting bahwa kita itu dipinjamin R3 dan Avanza. Nah nanti untuk bawa Kita juga kok, mesinnya overhaul kok. overhaul juga. Nanti overhaulnya tapi jangan ditumpangi di unit. Nanti saya akan bilang Bu Yudi, saya akan sewa mobilnya Tuhan di mobil pengcoak. Jadi nanti troli kayak gitu segala macam kita masukkan situ Pak. Jadi jangan dimasukkan ke unit. Jadi nanti saya udah bilang juga ke siswa, pokoknya per mata lomba trolinya berbeda. Saya bilang gitu. Kemarin saya udah kasih rapat kemarin juga menyampaikan kita pakai overhaul sendiri aja nggak masalah. Alat juga kita pakai sendiri nggak apa-apa, yang mungkin kita udah familiar semacam itu. Nah saya mau bantuan nanti yang kira-kiranya bisa hadir ya, syukur sih teman-teman pada saat lomba yang memang seperti biasa lah. Kalau memang ada waktu silakan bisa mensupport dan memotivasi siswa kita gitu. Tapi saya butuh yang pagi itu bisa untuk standby gitu, artinya bisa bantu membawa unit R3 dan Avanza ke YPT 2. Nah nanti terkait dengan alatnya, troli dan macam-macam, kalau bisa nggak usah dimasukkan ke unit, nanti pakai saya sewa bilang dengan Bu Yudistiani pakai mobil pick-upnya yang terbuka semacam itu. Mas Isan bisa, Mas Adi? Aduh. Nanti step banget. Hari Sabtu technical meeting saat lombanya datangnya pas sore aja nggak apa-apa, karena sore itu pas keluar selesai mobil kita keluarkan gitu. Kalau bisa tadi saya juga dalam tanggal 11, mohon maaf tapi saya dengerin dari tanggal 11 bisa nggak Bang Adi? Lagi emergency ya Tapi nanti sembilannya sana udah benar-benar ditata ya. iya, karena nanti technical meeting itu jam 9 itu rencana dari panitia sih lebih arahnya ke teknis. Jadi nanti udah langsung ke workshop, unit mungkin sudah tertata. Karena ini kemarin dari ini ya Pak Anwar ya, yang kecobong ya, minjam ini unit, tapi kadang suka ada trouble di apa aja kan soket itunya ya Pak ya, NDLC-nya gitu. Kadang-kadang support, kadang-kadang enggak. Nah, kalau misalkan enggak semuanya support, harus punya kecobong. Nah padahal mungkin siswa belum familiar, sehingga mungkin ada butuh latihan dulu gitu. Atau nanti ada poin-poin apa lagi misalkan. Contoh kayak yang Pakistan itu ya Pak, mau overhaul apakah mungkin harus di center dulu gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan teknis itu Pak, khusus. Kemarin ada pertanyaan apa lagi yang khusus itu ya Pak? Dari SMK 2 ya, kemarin pertanyaan tanya juri dia. Rencananya yang nggak sesuai nggak apa-apa. Oh iya. Kalau momen kan sepakatnya tahu nilainya. Kalau misalkan standarnya sekian disesuaikan standar, kayak nanti pada kakak semua. Baik, Mas Isan siap ya, Mas Isan ya, Mas Adi ya, kembali Ahmad juga siap ya Mas ya. Nanti ya Mas, nanti pas saat pelaksanaan lomba itu. Baik, terus yang terakhir mungkin dari saya ini sebelum ada masukan dari rekan-rekan, ini evaluasi bersama rekan-rekan terkait dengan tadi apa yang terjadi, yang sempat mungkin ini ya Pakistan ya, kelasnya Pakistan rekan-rekan. Artinya memang kita ternyata pengawasan terhadap siswa ini saya akui mungkin saya juga secara pribadi agak kurang gitu, bahwa sampai siswa biasa sih nggak menyalahkan anaknya saat siswa main ini. Saya bilang sih yang dilakukan itu benar, karena ini itu olahraga, itu bridge macam itu, hanya mungkin situasi dan kondisinya tidak tepat. Nah saya berharap pada rekan-rekan ahli yang mengajar, termasuk diri saya pribadi, tidak ada salahnya di tengah-tengah kita mengajar, kita juga lebih perhatian juga kepada siswa. Terus juga mungkin ke depan kita coba inventaris lagi Pak Ali, misalkan tadi ya terkait dengan mata pelajaran itu kira-kira unit yang bisa dimanfaatkan apa aja, inventaris itu jumlahnya berapa, sehingga kita bisa memanfaatkan aset yang ada. Sekarang kan alhamdulillah kayak Pak Nuran saya juga siswanya kemarin selain scoring ya Pak, transmisi manual ya Pak dimanfaatkan, sumber daya yang ada. Pak Amir juga saya lihat selain ini juga menggunakan stand AC. Nah kalau bisa itu dimanfaatkan sumber daya yang ada, aset yang ada ini
untuk bisa digunakan pembelajaran. Dan saya ingin menghilangkan image, karena pasti tertanam image guru normatif adaptif itu, kalau PKM aja pasti begitu. Ya, saya selalu membela diri karena memang unitnya terbatas. Saya sampaikan semacam itu. Jadi tantangan saya, khususnya mungkin besok saya dan Pak Arman coba kita mengelola Pak Arman ngajar 1 bulan ya Pak Arman ya, 1 bulan dari pagi sampai sore setiap hari itu. Coba bisa nggak mengkondisikan ini. Nah, saya berharap ini mengajak bareng-bareng, ini juga disampaikan oleh Pak Sutowo kepada kami dengan adanya kejadian yang tadi. Sebenarnya sudah tidak ada masalah ya Pak Isam ya, dan siswa juga sudah menyadari, orang tua juga sudah mengetahui terkait dengan hal tersebut. Ini gara-garanya kayak mungkin Abah Rudi nih gara-garanya ya mungkin. Ya sama yang remi siswanya lihat ya. Mungkin itu dari saya. Pelajaran saya. Iya, tapi memang udah sampai saya sempat ini Pak Lurah. Saat Pak Fajar manggil itu saya sempat khawatir, Pak Fajar nggak usah dipanggil orang tuanya. Saya ngerinya kita tuh disalahkan karena apa? Loh, kok kenapa siswa bisa seperti itu? Jangan-jangan nggak ada gurunya. Terus Pak Isam bilang, Pak, orang Pak Lurah sudah ngasih materi, kok sudah ngasih tugas, ya udah berarti kita benar dalam posisi yang benar. Jadi kalau ada siswa orang tua mungkin yang komplain, orang ada tugas gitu kan, semacam itu. Hanya mungkin ke depan kita perbaiki metodenya, atau mungkin ke depan kalau yang waktunya agak panjang sistem blok, ini kita bareng-bareng mungkin ya ada kesediaan rekan-rekan juga. Misalkan Pak Nurhan di PSPTKM kayak Pak Rudi kan kelas 11, mungkin bisa gantiin Pak Nurhan sehari atau 3 hari satu JT atau siapapun lah. Rekan-rekan nanti yang kira-kira berhalangan, kayak saya lihat kan Pak Adi dan Pak Ali jalan, adalah saat gantian ya Pak Ali ya, dengan Pak Adi misalkan gantian seperti kalau memang dirasa jenuh semacam itu. Saat kita memang sedang ada keperluan, memang dua-duanya penting, ya ini kita ada kepedulian lah dalam semacam itu. Itu mungkin ada tambahan lain? Cukup rekan-rekan? Kira-kira? Cukup ya, nanti bukannya paling per itu ya Pak, per hari ya Pak? Sudah selesai di fotokopi ada ya Rasul. Ya. Pak Nurhan mohon izin, itu yang sudah kepakai berkas-berkas itu boleh di ini nggak? Ya, nanti tunggu anak lulus Pak. Oh, nunggu anak lulus dulu ya? Oke, iya. Maksudnya kemarin Pak Ali juga namanya mau kita bereskan, ini kan dalam rangka mungkin juga dipersiapkan di bulan Maret gitu, makanya nanti unit-unit termasuk, oh iya, penggunaan aset, maaf Mas Ajis nggak ada, karena mungkin juga lagi ini dengan saya. Iya, penggunaan aset itu yang trainer yang tadinya ingin dimusnahkan dalam bentuk dikilokan, kemarin Mas Ajis nemuin saya untuk dimanfaatkan di TBO. Pak, nanti kalau saya gunakan untuk pembelajaran kami di TBO pengawasan bagaimana, kalau memang punya manfaat buat pembelajaran malah gitu, daripada dijual tidak ada nilainya. Tapi yang pasti mohon izin, jangan ditaruh di tempat itu, mungkin nanti pas pada saat verifikasi atau validasi PBD kan jadi penilaian yang kurang bagus. Nah kemarin Mas Ajis bilang nanti akan saya potong-potong Pak, dan saya pindahkan ke tempat prakteknya TBO gitu. Jadi monggo nggak masalah, gitu Pak Ali gitu ya, terkait dengan yang trainernya yang rencana mau kita kiloin semacam itu. Jadi Pak Krisam itu jadi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga Pak Krisam semacam itu. Jadi bagaimana ternyata yang kita lihat awal mulanya aset ini nggak berharga, ternyata bisa dimanfaatkan di TBO menjadi sesuatu yang potensial gitu ya, berharga gitu. Baik, saya rasa cukup, ini udah hampir jam 2, jam 13.50, mungkin rekan-rekan ada yang akan rapat lagi. Cukup mungkin rekan-rekan? Ya, baik rekan-rekan, kalau memang sudah tidak ada hal yang perlu kita diskusikan lagi, mari kita bareng-bareng laksanakan hasil rapat kali ini. Ya, rapat kali ini memang tidak mutlak, kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan bisa saat diskusi, momen kita lagi bersama, atau mungkin nanti ya di WA di grup TKR tidak apa semacam itu. Baik, mungkin itu saja. Mari kita akhiri rapat kali ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam memandu kegiatan rapat kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.